apa yang harus disiapkan sebelum kita pulang. Yang pertama adalah pastikan dokumen Anda lengkap, paspor, tiket, dan Anda sudah vaksin. Yang paling utama, sebelum Anda terbang, 48 jam sebelumnya harus tes PCR. Suka pembahasannya, apa idenya, apa yang mau dibahas, boleh disampaikan di kolom komentar, baik di kolom komentar page maupun di kolom komentar YouTube. Monggo, nanti akan saya bahas ya. Nah, dan kalau memang ada penyampaian yang kurang, boleh tambahan masukannya ya. Nah, ingat, tidak ada masalah kok. Mbak Kontreng dikritik tidak ada masalah ya. Ada masukan akan saya sampaikan, akan saya terima ya. Nah, oke. Nah, kali ini saya membahas teman kita yang bertanya ya, dan mbaknya meminta saya membuat video, katanya kalau mau dibuatkan video itu lebih jelas. Nah ini dia. Terima kasih ya responnya. Berarti kan teman-teman sudah mulai merespon ini ya. Nah, oke. Begini, mbaknya kan mau pulang bulan 3. Nah, mau pulang terus. Nah, apa yang harus disiapkan sebelum kita pulang? Yang pertama adalah sehat dulu ya. Karena kalau nggak sehat nggak bisa pulang. Nah, jadi kenapa saya lebih menginginkan teman-teman ke positive thinking ya, biar jaga imunnya yang utama ya. Nah, oke, apa yang disiapkan di saat sebelum kita pulang? Yang pertama adalah pastikan dokumen Anda lengkap, paspor, tiket ya, dan Anda sudah vaksin. Nah, vaksinnya boleh 2 kali, boleh 3 kali ya. Nah, ingat. Nah, terus yang paling utama, sebelum Anda terbang, 48 jam sebelumnya harus tes PCR. Nah, ini bukan tes swab ya, tapi tes PCR. Jadi untuk keperluan pulang ini berbeda. Kalau Anda boleh tes di community center atau tempat tesnya pemerintah, itu harus booking ya. Bookingnya bayar 240. Tapi sekarang karena tempat pemerintah ini full ya, over flooded ya, karena adanya mandatory test dan juga adanya banyaknya kasus ini kan, akhirnya kan semuanya delay, semuanya kan telat ya kan, hasilnya itu telat. Bahkan kenapa hari ini saya juga tidak keluar, dikarenakan hasil saya belum keluar juga. Nah, saya juga jaga diri ya. Nah, terus karena hasilnya susah keluar sesuai dengan yang dibutuhkan untuk keperluan terbang, teman-teman bisa booking dulu di bandara ya. Di bandara Hong Kong itu ada di lantai 6. Ada ya. Itu 4 jam sebelum check-in Anda harus sudah sampai sana untuk tes. Jadi tesnya bisa keluar dalam hitungan 4 jam. Nah, jadi boleh, tapi harus booking dulu. Bookingnya adalah pakai kredit card. Mungkin minta tolong ke majikannya atau agensinya ya. Kalau di charge lebih ya, mau panpak lah. Terus ada juga yang langsung, itu ada. Kemarin mbaknya ada yang menghubungi saya, ada yang langsung hari itu juga ada. Itu 1.000 lebih, tapi tanpa booking itu ada. Nah, cuma itu juga di bandara. Kayak ini bandara itu ada 2, lantai 6 dan lantai 7. Kayaknya dulu kalau masih ada ya, tapi ternyata yang lantai 6 masih ada, yang Prenetic itu masih ada. Jadi memang ada 2. Saya waktu itu Desember tahun 2020 kalau tidak salah, saya sudah pernah posting, nanti akan saya taruh slide-nya juga ya. Itu dari CTIS kalau nggak salah, dari CTSI kalau nggak salah. Nah, dari travel waktu itu beliau membuat pengumuman juga ya. Nah, jadi yang disiapkan adalah, ingat, paspor, tiket, tes PCR, dan sertifikat vaksin. Yang di-download apa Mbak Kontreng? Nah, yang di-download adalah IHAK atau Peduli Lindungi. Terus bea cukai kalau kalian membutuhkan. Nah, kenapa saya bilang bea cukai ini kalau membutuhkan? Nah, teman-teman selama ini kan selalu bingung, geger pola dewe, Mbak IMEI bagaimana? Nah, HP kalian boleh didaftar, boleh tidak. Jadi daftar IMEI ini tidak wajib, alias ora harus, tidak diharuskan ya kan. Kalau kalian memang mau menggunakan HP kalian di Indonesia dengan SIM card Indonesia atau operator Indonesia, ya silahkan didaftar. Tapi ingat kan, pendaftaran maksimal hanya 2 HP ya, hanya 2 perangkat mobile phone, hanya 2 HP melalui aplikasi Bea Cukai. Nah, di sana Anda memang bisa mendaftar, tapi tidak langsung. Anda nanti kalau sudah terdaftar ya kan, Anda mendapatkan barcode. Nah, sampainya di bandara itu tidak bisa langsung di-scan.
Jadi kalian harus menunggu karantina, selesai karantina baru di-scan. Nah, kalau kalian ada pihak calo yang memberikan iming-iming, Mbak nanti apa emailnya bisa dibuka, bayar sekian, jangan percaya ya. Karena kalau tanpa di-scan, verifikasi data dari pihak bea cukai itu nggak bisa. Nah, terus itu kan harus bayar pajak, Mbak Kontreng. Benar, kalau angka pembelian HP Anda melebihi dari batas 500 US dollar alias 7 jutanya. Nah, di sini kenapa sih saya lebih menyarankan tidak usah didaftarkan? Kalian cukup nanti di Indonesia beli SIM yang memang sementara aja dulu ya, sementara dimana bisa dipakai ya kalau saat di karantina, karena sekarang tempat karantina tidak ada wifi ya, jadi negara kita tidak menyediakan free wifi. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa membeli SIM card yang mungkin berlaku sementara, yang bisa untuk telepon, atau mungkin kalau kalian butuh internet ya beli voucher aja, voucher internet. Nah itu, cuman kan memang aktivasi SIM-nya itu yang nggak bisa ya, jadi atau bersabar dulu bagaimana lah. Sementara ini kan kalau yang diutamakan malah pengisian peduli lindungi ini, bagaimana Mbak Kontreng? Oke, kemarin teman saya yang sudah pulang ya, itu ada, dia menelpon dari Indonesia menyatakan bahwa peduli lindungi ini kalau diisi kadang verifikasi datanya lambat, menunggu konfirmasi dari Kemenkes kita. Jadi meskipun kalian udah isi itu kadang belum bisa dikonfirmasi. Nah, terus kita carinya yang internasional, meskipun Anda dianggap bukan warga negara Indonesia, maksudnya kan di situ ada dua pilihan nih ya, satu warga negara Indonesia atau foreigner atau pendatang. Nah, pakai yang pendatang aja, jadi datanya pakai paspor, jadi biar mendapatkan verifikasi, tapi juga tidak langsung ya. Jadi setiap jangan panik dulu, dan kalau di Bandara Hong Kong kalian harus belajar mandiri. Sepertinya sekarang di Bandara Hong Kong nggak ada calo, tapi lebih banyak di Jakartanya yang calo. Ini laporan dari teman-teman ya. Nah, jadi anak-anak teman-teman Hong Kong ini harusnya udah pintar ya toh, harusnya udah tahu ya. Nah, diingat-ingat, IMEI Anda bisa daftar kapan saja setelah Anda mendapatkan tiket. Isinya online, ngisi formulirnya online, bisa isi di rumah, bisa isi di mana saja, tapi verifikasi datanya harus di Bea Cukai Indonesia di bandara sana setelah karantina. Nah, di sini sebenarnya ada sedikit rada empong pin ya, dan saya kemarin sudah mengusulkan kepada Bea Cukai untuk menyediakan scanner. Jadi scanner ini secara elektrik dikonek langsung dengan pihak petugas, atau mungkin satu petugas saja di situ gitu kan, antri langsung seperti itu. Nah, cuman sampai hari ini belum terrealisasi ya, semoga saja suara kita didengar ya. Jadi itu menghindari percaloan ya kan. Kalau ada scannernya terus orangnya di dalam, itu ada sudah di depan komputer, otomatis waktu di scanner ya kan, di scan barcode-nya itu langsung connect di komputer. Ini untuk Bea Cukai ya, Pak Bea Cukai. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri yang mau pulang, tetap tenang, jaga kesehatan, karena kalau Anda tidak sehat atau tesnya negatif, ini akan bermasalah. Di saat tes Anda negatif, Anda tidak bisa pulang ya kan. Nah, jadi yang diutamakan adalah jaga kesehatan ya, tetap bahagia, tetap bersyukur dan berpositif thinking ya. Yang disiapkan sebelum pulang apa? Ayo, tiket, paspor, tes PCR, dan sertifikat vaksin. Ya, tes PCR adalah berlaku 48 jam sebelum Anda terbang atau 48 jam dari tanggal pengambilan. Jadi pengambilan sampel, bukan pengambilan sertifikatnya ya. Jadi 48 jam dari tanggal pengambilan sampel Anda. Jadi tanggal pengambilan air liur. Nah, kenapa saya lebih menyarankan booking dulu di bandara saja, jadi lebih mudah. Kalau kalian booking di community center sekarang semuanya delay, takutnya nanti di saat kalian pulang kalian malah tidak mendapatkan sertifikat, dan malah karena kalian antri terlalu banyak orang, nggak tahu bercampur dengan mereka yang sudah positif atau tidak, akhirnya Anda malah positif. Nah kan ini jadi masalah lagi kan. Nah, kalau ternyata di saat di hari H itu Anda terdeteksi positif, Anda harus kembali, tidak bisa pulang dan Anda harus menjalani karantina. Anda bisa hubungi help
Anda bisa menghubungi teman-teman helpdesk itu yang kemarin menyediakan tempat karantina ya. Nah, terus bagaimana Mbak Kontreng kalau ternyata kita visanya sudah habis? Kan otomatis kita udah habis visanya. Ya mau Pak, kalau visanya udah habis nanti di saat Anda sudah dinyatakan sehat kembali, tiketnya ini harus beli lagi otomatis, ya kan? Nah, kenapa? Ruginya double loh ya. Tiket beli lagi, Anda harus mengundur waktu karantinanya dan visa Anda otomatis sudah overstay. Anda nanti di bandara Anda harus memberi keterangan dan membayar lagi 230 sebagai POFAN itu tadi. Nah, jadi kenapa? Jaga kesehatan bagi yang sudah positif mau pulang. Hati-hati ya. Terus lagi kalau mungkin majikannya ternyata positif, Anda sudah mau pulang, ini kemarin ada yang tanya, mungkin Anda bisa mengajukan untuk early termination. Jadi mungkin bisa mengajukan untuk pulang kalau tiket udah ada, mengajukan keluar. Bisa dicoba guys. Kemarin saya belum bisa memberikan solusi ya, karena yang saya takutkan karena di dalam satu rumah itu ada yang positif, nanti juga tetap akan positif seperti itu ya kan. Nah, kasihan kan. Nah, oke, fine. Nah, bisa ya diterima. Kalau kurang jelas bisa komentar atau Anda bisa subscribe, like, komen di Kontreng Fans Club atau Kontreng Page. Kayak